Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyanyikan doa Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyaya التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة يا الله زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة. Dari kesalahan, kekeliruan maupun kejahatan yang kita lakukan di dunia, sehingga pada saat kematian itu tiba, kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Seorang yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan mengamalkannya sesuai ajaran Rasulullah SAW, dia akan beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya adalah surga. Belajar dalam ajaran Islam tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ilmu adalah petunjuk bagi seorang muslim terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, dan akan menumbuhkan cahaya yang ada di dalam hatinya, yang akan membantu untuk membedakan perbedaan hak dan batil, dan perbuatan yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyana allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah perbaiki agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki akhiratku yang kesana menjadi tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai bebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Tersebut mengisyaratkan 5 hal penting yang harus ada dalam permohonan kita kepada Allah. Yang pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Hal ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada Allah. Jika agama seseorang itu rusak, maka rusak pula kehidupan dunia maupun di akhirat. Namun, jika agama seseorang itu baik, maka baik pula kehidupan dunia maupun di dunia di akhirat. Yang kedua, waslih li dunyana allati fiha ma'ashi. Allah perbaiki bagi duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi lebih baik, seperti rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, memiliki kebutuhan dunia sandang, pangan dan papan, dan memiliki ilmu yang bermanfaat untuk menuju ke akhirat, sehingga ketercukupan dunia tersebut menjadi hidup kita tenang dan tentram. Yang ketiga, waslih li akhirati fiha ma'adi allati fiha ma'adi. Allah perbaiki bagiku akhiratku yang kesana menjadi tempat kembaliku. Ini permintaan kepada Allah agar kita selalu beramal soleh sampai ajal menjemput. Hal yang kita miliki, mintalah kepada Allah agar hal tersebut mengantarkan pada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini permintaan Allah, ini permintaan kepada Allah agar umur yang Allah berikan kepada kita agar menjadi selalu bermanfaat, seperti beribadah kepada Allah, sholat, haji, dan puasa, maupun berinteraksi sesama manusia seperti infak dan sedekah. Yang kelima, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allah, jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Dalam doa ini berisi harapan ketika kematian tiba, Allah membebaskan dan memaafkan kita. Hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Seorang muslim yang berjuang untuk menuntut ilmu, terutama dalam mempelajari agamanya dengan benar dan ikhlas, lalu mengamalkannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dia dapat beribadah dengan benar, berbuat kebaikan, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong sesamanya, dan dia menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya adalah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma aslih li dini alladhi huwa isbatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khairi, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut ada 5 hal penting yang harus menjadi permohonan dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini mengisyaratkan agar kita selalu berteguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Ini mensyaratkan kita boleh meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di dunia, seperti meminta rezeki yang halal, cukup dan bermanfaat, meminta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, meminta ilmu yang bermanfaat menuju akhirat. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Ini mensyaratkan agar kita tetap beramal soleh sampai ajal menjemputnya. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Ini berisi permintaan agar umur yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk melakukan hal yang baik, dapat melakukan ibadah baik secara langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, maupun melalui sesama manusia seperti infak dan sedekah. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Doa ini berisi harapan ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kesalahan, kekeliruan,
dan kejahatan selama hidup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra rahu at-Tirmidzi. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya jalan keluar dari sebuah kesulitan selalu bersama dengan kesulitan. Maknanya, apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar dari sebuah kesulitan, ia harus berani menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dalam hadis juga dijelaskan bahwasanya ketika kita menghendaki pertolongan dari Allah, kita harus bersabar. Di akhir hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa ada 5 hal penting yang harus menjadi permohonan dalam doa-doa kita. Yang pertama, senantiasa meminta kepada Allah untuk selalu sejalan dengan perintah-perintah Allah. Yang kedua, meminta bantuan kepada Allah agar urusan dunia semakin baik. Yang ketiga, meminta kepada Allah agar kita dapat selalu beramal soleh sampai ajal menjemput. Yang keempat, berterima kasih kepada Allah dan meminta kepada Allah agar umur yang diberikan dapat dilakukan untuk hal-hal baik. Yang kelima, mengharapkan kepada Allah agar ketika kematian tiba, Allah dapat memaafkan kesalahan-kesalahan yang ada selama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmizi. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung suatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disenangi. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Hadis ini juga menjelaskan bahwa jalan keluar atau solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya, apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang menderanya, maka ia harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Di akhir hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Naila Rizky dari kelas 91. Saya akan menyampaikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'azi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim. Allah adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah setiap hambanya. Dalam kondisi seperti itu, maka berdoalah kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah di atas mengisyaratkan 5 hal yang penting yang harus menjadi permohonan kepada Allah dalam doa-doa kita. Yang pertama, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Mengisyaratkan betapa pentingnya berpegang teguh kepada agama Allah. Jika agama seseorang rusak, maka rusak pula kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, jika agama seseorang baik, maka baik pula kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Mengisyaratkan bahwa kita boleh meminta kepada Allah agar urusan dunia menjadi baik. Contohnya, meminta rezeki yang halal, cukup, dan bermanfaat. Yang ketiga, ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku. Permintaan kepada Allah agar dapat selalu beramal soleh sampai ajal menjemput. Yang keempat, ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Permintaan agar umur yang Allah berikan dapat digunakan untuk selalu berbuat baik. Yang kelima, ya Allah, jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Berisi harapan agar ketika kematian tiba, Allah membebaskan, memaafkan atas kesalahan, kekeliruan, kejahatan selama hidup di dunia. Jadi, dapat kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azibatul Hana dari kelas 91. Di sini saya akan menyampaikan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li diniyal ladzi wa ismatu amri wa aslih li diniyal ladzi fiha ma'ashi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khairi waj'alil mauta rahmatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki bagiku akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikanku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan." Hadis riwayat Muslim.
Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SAW adalah tempat kita bergantung, tempat kita berkeluh kesah, tempat kita curhat dari segala masalah, dan tempat kita berdoa dari berbagai masalah. Bahwa Allah itu As-Samad yang artinya maha As-Samad yang artinya maha dibutuhkan. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nanti jika di hari kiamat orang yang meminta-minta, maka ketika hari kiamat tidak ada sepotong daging pun dalam wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta-minta tanpa adanya sesuatu yang mendesak akan dapat berakibat kehinaan yang menimbulkan dosa. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam juga menjelaskan bahwa menafkahi orang yang menjadi tanggungan itu lebih baik daripada menafkahi orang lain. Jadi berinfak kepada diri sendiri itu lebih baik daripada berinfak kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, mulailah berinfak dari dirimu. Jika ada sisa, maka berikanlah kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW dalam hadis lain juga bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka ganjarannya lebih besar 1 dinar yang engkau berikan untuk keluargamu. Selain itu, dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah dari orang yang sudah cukup untuk kehidupan dirinya, untuk kebutuhan dirinya, maka itu adalah sedekah yang paling baik. Dan dalam hadis ini, Allah juga akan memelihara orang yang memelihara dirinya atau iffah, dan Allah akan mencukupkan orang yang berusaha untuk mencukupkan dirinya sesuai dengan ayat wa may yasta'fif yu'afahullah wa may yastaghni yughnihillah. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini bukti bahwa barang siapa yang ikhlas menerima bahwa semua rezeki itu datang dari Allah, maka Allah akan menjaga kesucian dirinya. Dan perilaku ini hanya lahir dari orang yang sudah kuat imannya. Maka berilah infaklah, karena infak dapat menjadi bukti kuatnya iman seseorang. Saya kira hanya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Maulida dari kelas 91. Saya hendak melafalkan dan menjelaskan sedikit tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarri. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku, dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku, dan perbaiki akhiratku yang kesana tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku, dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan tempat bergantung, tempat berkeluh kesah dari segala masalah, tempat mencurahkan resah dan gundah dari hamba-hambanya.
Dalam kondisi seperti ini, maka hendaknya kita berdoa kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Dan ada 5 hal penting yang harus dijadikan permohonan dalam doa-doa kita. Dan 5 hal penting ini ada di dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama yaitu, ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Ini dimaksudkan karena betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada agama Allah. Karena jika agama kita rusak, maka rusak pula kehidupan kita. Dan jika agama kita baik, maka baik pula kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Maulida dari kelas 91. Saya akan melafalkan dan sedikit menjelaskan mengenai hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al yadul 'ulya khairun min al yadis sufla wa abda' bima ta'ulu wa khairu sadaqati 'an dhahri ghina wa man yastaghfir 'afahu Allah wa man yastaghni yughnihillah." Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, maka mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang-orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun, bukan berarti jika ada orang yang memberi kepada kita tidak boleh menerima. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menegur Umar bin Khattab, sahabat beliau, yang tidak mau menerima pemberian dari beliau. Rasulullah SAW pun menegurnya, sebagaimana sabdanya, "Ambillah pemberian ini, harta yang datang kepadamu tanpa engkau mengharapkannya dan juga tanpa engkau memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diperuntukkan untukmu, maka janganlah memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, menerima pemberian dari seseorang atau orang lain itu diperbolehkan, asalkan jangan meminta-minta, karena meminta-minta dilarang oleh syariat. Dengan demikian, jika ada yang memberikan sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerimanya, asalkan jangan meminta-minta, karena meminta-minta dilarang oleh syariat, kecuali dalam keadaan terpaksa. Rasulullah SAW mengilustrasikan orang akibat meminta-minta nanti jika di hari kiamat. Orang yang meminta-minta, maka ketika hari kiamat tidak ada sepotong daging pun dalam wajahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini menggambarkan bahwa meminta